Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Aima Saraswati, NIM 1901170. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang membawakan materi tentang gambaran umum tentang budgeting. Dan di sini saya sendiri akan menjelaskan tentang pengertian dari biaya, akuntansi biaya, dan tujuan dan manfaat dari budgeting ini. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang biaya. Biaya merupakan objek yang dicatat, digolongkan, diringkas dan disajikan oleh akuntansi biaya untuk memberikan informasi kepada manajemen perusahaan yang bermanfaat untuk mengukur apakah kegiatan usahanya menghasilkan laba atau mengalami kerugian. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah salah satu cabang akuntansi yang merupakan alat manajemen dalam memonitor dan merekam transaksi biaya secara sistematis serta menyajikan informasi biaya dalam bentuk laporan biaya. Akuntansi biaya menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Akuntansi biaya mengukur dan melaporkan setiap informasi keuangan dan non-keuangan yang terkait dengan biaya perolehan atau pemanfaatan sumber daya dalam suatu organisasi. Akuntansi biaya memasukkan bagian-bagian akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan tentang bagaimana informasi biaya dikumpulkan dan dianalisis. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari pembuatan pembahasan materi budgeting dalam manajemen usaha kecil. Yang pertama, mampu menerapkan sistem budgeting dan menerapkannya dalam manajemen usaha kecil. Yang kedua, mampu merancang dan merencanakan suatu anggaran biaya yang digunakan dalam manajemen usaha kecil. Dan yang terakhir, mampu memberikan penjelasan terhadap perencanaan yang telah dibuat dengan sistem budgeting beserta kelemahan dan kelebihannya. Yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai manfaat pembuatan pembahasan materi budgeting dalam manajemen usaha kecil. Yang pertama, dapat mengetahui pengertian budgeting atau penganggaran beserta penerapannya dalam manajemen usaha kecil. Yang kedua, dapat mengetahui prosedur yang harus dijalankan dalam melakukan proses penganggaran dalam manajemen usaha kecil. Dan yang terakhir, dapat mengetahui kelemahan dan kelebihan dalam menganggarkan biaya dalam manajemen usaha kecil. Perkenalkan, nama saya Reza Andova, NIM 1901143. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Saya akan menjelaskan objek biaya. Objek biaya dalam suatu item atau aktivitas yang biaya diakumulasikan dan diukur. Ada beberapa aktivitas yang menjadi objek biaya. Yang pertama, produk proses. Yang kedua, dari unit-unit sejenis departemen. Yang ketiga, pemesanan pelanggan divisi. Yang keempat, kontrak proyek. Dan yang kelima, lini produk tujuan strategis. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa objek biaya merupakan suatu aktivitas atau kegiatan dalam suatu perusahaan yang biaya diakumulasikan dan dibebankan. Klarifikasi biaya. Klarifikasi biaya merupakan proses pengelompokan biaya berdasarkan tujuan dari informasi biaya yang disajikan. Ada beberapa hal yang terkait dengan klarifikasi biaya. Yang pertama itu ada produk, volume, departemen, suatu keputusan. Akuntansi biaya juga menggolongkan biaya menjadi 5 bagian. Yang pertama itu ada objek pengeluaran, ada fungsi pokok dalam pengeluaran. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, maka biaya yang digolongkan sebagai berikut. Yang pertama itu ada biaya produk, bagian pemasaran, biaya contoh, biaya administrasi, biaya langsung, biaya tidak langsung, biaya variabel, biaya semi variabel, dan biaya tetap. Pengeluaran modal. Pengeluaran modal adalah biaya yang manfaatnya lebih dari satu periode akuntansi. Contoh dari biaya pengeluaran modal adalah
pengeluaran untuk membeli aktivitas tetap, untuk referensi besar terhadap aktivitas tetap, untuk promosi besar-besaran, dan pengeluaran untuk riset dan pengembangan suatu produk. Perkenalkan, nama saya Niputu Erika Swandewi, kelas 5C, NIM 1901158. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rencana. Rencana merupakan penentuan terlebih dahulu tentang aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan di waktu yang akan datang. Dengan spesifikasi khusus, misalnya, disusun secara sistematis, mencakup seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit satuan moneter. Selanjutnya, beberapa alasan diperlukannya rencana-rencana bagi perusahaan. Yang pertama, rencana merupakan pedoman kerja perusahaan. Rencana sebagai alat koordinasi kegiatan dari seluruh kegiatan yang ada di perusahaan. Rencana sebagai alat pengawas atau kontrol terhadap pelaksanaan di perusahaan. Selanjutnya, meliputi seluruh kegiatan perusahaan. Unsur ini bermakna bahwa budget mencakup semua kegiatan yang akan dilakukan oleh bagian yang ada dalam perusahaan. Budget berlaku untuk masa datang. Hal ini berarti bahwa ada yang dimuat dalam budget adalah taksiran-taksiran atau forecast tentang apa yang akan terjadi, serta apa yang akan dilakukan di waktu yang akan datang. Macam-macam budget. Yang pertama, budget strategis. Budget yang berlaku untuk jangka panjang atau lebih dari satu periode akuntansi atau 1 tahun. Yang berlakunya budget adalah yang pertama, luar pasar. Yang kedua, posisi perusahaan dalam persaingan. Yang ketiga, ada jenis produk yang dihasilkan. Yang keempat, tersedianya data dan informasi. Yang kelima, keadaan perekonomian pada umumnya. Selanjutnya, di sini saya akan menyebutkan kegunaan budget. Yang pertama, sebagai pedoman kerja. Yang kedua, sebagai alat perkoordinasian kerja. Yang ketiga, sebagai alat pengawasan kerja. Faktor yang mempengaruhi penyusunan budget. Yang pertama, faktor intern. Data, informasi, dan pengalaman yang terdapat di dalam perusahaan itu sendiri. Yang kedua, ada faktor ekstern, yaitu data, informasi, dan pengalaman yang terdapat di luar perusahaan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan kelemahan budget. Budget disusun berdasarkan taksiran-taksiran. Budget disusun dari berbagai data baik yang dikontrollable dan non-controllable. Efektivitas dan efisiensi budget tergantung dari manusia sebagai pelaksana. Hubungan antara budget dengan akuntansi. Akuntansi menyajikan data historis yang sangat bermanfaat untuk menghitung atau menyiapkan taksiran-taksiran yang akan dituangkan dalam budget, yang nantinya akan dijadikan sebagai pedoman kerja di waktu yang akan datang. Akuntansi akan melakukan pencatatan secara sistematis dan teratur tentang pelaksanaan budget itu nantinya dari hari ke hari. Akuntansi dapat menyajikan data realisasi pelaksanaan budget secara lengkap. Oleh karena itu, semua teknik pencatatan dan semua sistematika yang dipakai dalam akuntansi harus sama dengan sejalan dengan teknik serta sistematika yang dipakai dalam budget. Hubungan antara budget dengan statistika dan matematika. Berhubungan untuk pengolahan data sebagai penunjang baik saat penyusunan maupun realisasi dan menganalisaan realisasi budget, sehingga dapat diketahui penyimpangan positif maupun negatif sebagai bahan pertimbangan keputusan efisiensi budget. Baik, terima kasih. Om Swastiastu, selamat malam. Di sini saya akan menjelaskan dan melanjutkan lagi penjelasan mengenai proses kegiatan yang tercakup dalam budgeting. Yang pertama itu ada pengumpulan data dan informasi, di mana ini diperlukan untuk menyusun budget.
pengolahan dan penganalisaan data dan informasi tersebut untuk mengadakan taksiran dalam rangka menyusun budget. Selanjutnya yang kedua, ada pengkoordinasian pelaksanaan budget, pengolahan dan penganalisisan data tersebut untuk mengadakan interpretasi dan memperoleh kesimpulan. Selain ada proses kegiatannya, juga ada tugas menyusun budget, yaitu salah satu tugasnya tanggung jawab dari pimpinan setinggi perusahaan. Namun demikian, tugas penyusunan budget selanjutnya dapat didelegasikan kepada bagian yang terkait pada perusahaan atau tergantung struktur perusahaan. Berikut ini ada beberapa bagian yang dapat memperoleh pendelegasian penyusunan budget. Yang pertama ada bagian administrasi bagi perusahaan yang kecil, kemudian karena seluruh data aktivitas perusahaan baik produksi, pemasaran maupun yang lainnya terkumpul pada bagian ini. Baik, di sini ada anggaran pendekatan sistem. Ada beberapa dari sistem budget ini terdiri dari yang pertama ada inti sistem, di mana inti sistem ini mencerminkan sasaran dari fungsi pemasaran, produksi, keuangan, dan administrasi. Selanjutnya yang kedua ada subsistem penunjang, di mana subsistem penunjang ini mencerminkan beberapa hal yang fungsinya diperlukan untuk membantu kelancaran bekerjanya inti sistem. Selanjutnya yang ketiga ada subsistem lingkungan. Nah, subsistem lingkungan ini merupakan variabel yang terletak di luar perusahaan yang meliputi data dan analisis ekonomi. Selanjutnya ada penyusunan anggaran. Sebelum penyusunan anggaran, terlebih dahulu top manajemen atau direktur dan komisaris melakukan beberapa hal ya, diantaranya yang di sini yang diketahui ada dua hal. Yang pertama, menetapkan rencana besar perusahaan seperti tujuan, kebijaksanaan, dan yang lain-lainnya. Nah, untuk yang kedua, penyusunan anggarannya yaitu membentuk panitia penyusunan anggaran. Antara lain ada direktur, yaitu yang pertama, menetapkan rencana besar perusahaan seperti tujuan, kebijaksanaan, dan yang lain-lainnya. Nah, untuk yang kedua, penyusunan anggarannya yaitu membentuk panitia penyusunan anggaran. Antara lain ada direktur sebagai ketuanya. Kemudian di sini ada beberapa tahap persiapan anggaran. Nah, manajemen pemasaran sebelumnya menyusun anggaran penjualan terlebih dahulu penjualannya. Kemudian pemasaran bekerja sama dengan manajer umum dan manajer keuangan sebagai sekretaris. Di sini ada beberapa tahapannya. Yang pertama ada anggaran penjualan, yang kedua ada anggaran beban penjualan, yang ketiga ada anggaran piutang usaha, yang keempat ada anggaran produksi, selanjutnya ada biaya pabrik, anggaran persediaan, anggaran utang usaha. Nah, setelah itu manajer keuangan bekerja sama lagi dengan para manajer untuk menyusun anggaran laporan rugi laba, anggaran neraca, anggaran kas, anggaran lainnya. Nah, dari penjelasan yang tadi, di sini saya akan membacakan beberapa kesimpulan dari materi yang disampaikan hari ini, yaitu dari penjelasan dari anggaran, dan juga ada beberapa hal yang disampaikan mengenai fungsinya juga. Nah, yaitu yang pertama, anggaran ini dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai landasan yuridis formal, mengadakan pembatas jumlah dana, merinci jenis sumber dana, dan jenis penggunaan dana yang dicari. Selanjutnya ada fungsinya juga yang tadi sudah disampaikan oleh rekan saya. Anggarannya itu anggaran mempunyai fungsi sebagai fungsi perencanaan, fungsi pelaksanaan, dan fungsi pengawasan, di mana semua fungsi tersebut dimanfaatkan untuk mencapai tujuan dan apa yang telah diharapkan dari penyusunan anggaran tersebut. Kemudian daripada hakikatnya, sebuah anggaran itu merupakan bagian yang penting untuk perencanaan efektif jangka pendek dan kontrol dalam organisasi. Sehingga keuangan
dan juga apapun yang berkaitan dengan anggaran itu bisa dilaksanakan dengan baik. Sekian dari materi yang saya sampaikan hari ini, disampaikan oleh rekan-rekan saya juga. Apabila ada beberapa kalimat atau ada beberapa kata yang memang salah diucapkan atau bagaimana, tolong dimaklumi dan tolong dimaafkan. Sekian dari presentasi materi yang saya sampaikan dengan rekan saya ini.